Pak Ustaz, dalam kunut nazilah yang Pak Ustaz kirim semalam, kunut nazilah, kunut sempena musibah menimpa umat Islam. Ada ungkapan yang berbunyi, kami letakkan kamu ya Allah di batang leher musuh-musuh kami. Ungkapan itu agak mengelirukan saya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Okey, Ustaz jawab. Di antara kandungan kunut nazilah, pertama-tama sekali kita sebut Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Apa maksudnya Pak Ustaz? Apakah ia mengandung makna kiasan? Jawabnya yes. Literal translation, memanglah nuhur itu ini bagian depan barang batang leher. Nuhur. Itu sebabnya dalam bahasa Arab an-nahru itu sembelih. Karena sembelih itu di leher. An-nahr. Nun ha ra. Itu sebabnya salah satu daripada doa yang diajar oleh Nabi supaya Allah permudahkan urusan kita. Supaya orang-orang yang benci kita, yang ingin menzalimi kita, tidak jadi menzalimi kita. Nabi ajar doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika engkau jadikan ia menjadi mudah. Dan engkaulah yang menjadikan kesusahan yang jika engkau berkehendak, kesusahan itu akan menjadi mudah. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua pula, jika kita minta supaya orang-orang yang kita sangka akan menyusahkan kita, kita baca doa ini supaya dia tidak jadi menyusahkan kita. Allahumma ja'alnaka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau pada leher mereka. Leher juga, nuhur. Jamak dari nahr. Dan kami mohon dilindungi dari kejahatan-kejahatan mereka. Jadi bahagian yang ditanya, Allahumma ja'alnaka fi nuhurihim. Kalau kunut nazilah, Allahumma ja'alnaka fi nuhuri a'da'ina. Ya Allah, kami jadikan engkau pada leher-leher musuh-musuh kami. Dia adalah makna kiasan. Supaya orang tersebut tidak zalimi kita. Secara literalnya apa? Makna literalnya macam ini. Kita bila berlawan dengan musuh kita berkelahi, kalau kita orang yang kuat, kita pegang saja lehernya, kan membuat dia tidak berkutik.
Dia tidak mampu melawan kita bila kita dapat kuasai lehernya. Jadi leher ini adalah kekuatan yang ada pada seseorang. Yang apabila kita letakkan Allah di situ, maknanya Allah Subhanahu wa taala buat dia menjadi kalah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah, maha kuat, maha perkasa. Itu maksudnya. Jadi kunut nazilah Allahumma ja'alnaka fi nuhuri a'daina. Ya Allah, kami jadikan engkau pada leher-leher musuh-musuh kami. Supaya mereka tidak berkutik, supaya mereka tidak dapat meneruskan kezaliman. Ustaz pernah ditanya oleh seseorang yang akan pergi ke Afghanistan waktu itu. Mungkin 10 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Ketika itu sedang gawat antara Rusia dengan Afghanistan, Mujahidin. Mereka pula, grup ini datang ingin membantu Mujahidin. Tapi untuk sampai ke situ, bermacam-macam sekatan. Tak leluasa untuk sampai ke tempat yang mereka ingin tuju. Mereka tanya, ada doa ke Ustaz yang boleh kami amalkan supaya perjalanan kami lancar, tidak ada halangan. Ustaz ajar doa tadi. Kata Nabi, bila kamu bimbang, disusahkan oleh pihak-pihak tertentu, supaya urusanmu lancar, baca, Allahumma ja'alnaka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami letakkan engkau pada leher mereka. Dan kami mohon dilindungi dari kejahatan-kejahatan mereka. Alhamdulillah, balik grup itu yang mereka baca sebelum sampai sekatan-sekatan tadi. Lancar Pak Ustaz. Semuanya perbolehkan. Tak ada apa-apa kesulitan. Begitu laporan atau apa yang mereka sampaikan pada Ustaz. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, dalam buku amalan harian, nama buku menyebut besar ganjaran salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, setiap sebelum salat fardu, ada salat sunat. Selain ba'diyah, sesudahnya. Yang ditanya ini sebelum. Ustaz ingin jawab, salat sunat qabliyah sebelum ada pada setiap salat fardu yang 5. Sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Hanya saja, salat sunat rawatib ini, yang Ustaz tulis dalam buku ini, himpunan salat sunat menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 370 muka surat. Lengkap dengan dalilnya.
Salat sunat mengiringi salat fardu namanya rawatib. Salat sunat rawatib pula terbagi dua. Ada rawatib muakkadah, ada rawatib atau sunat rawatib muakkadah, ada namanya sunat ghairu muakkadah. Salat mengiringi salat fardu yang tidak ditekankan. Muakkad maknanya yang ditekankan, digalakkan sungguh-sungguh. Yang kedua, ghairu muakkadah. Yang disuruh juga tapi tidak terlalu dikuatkan. Muakkad lebih utama dari ghairu muakkad. Tapi bila kita buat salat sunat ghairu muakkad, dapat juga sunatnya. Apa dia muakkad, Pak Ustaz? Sebelum subuh, 2 rakaat. Sampai kata Nabi, nilai 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Begitu juga sebelum zuhur, sama ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Begitu juga sebelum isya. Sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum isya itu muakkad. Tapi 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, itu ghairu muakkad. Bila dibuat boleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Apa kata Nabi? Rahimallahum ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat sebelum asar 4 rakaat. Allah sayang, Allah cinta, Allah suka kalau ada orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Cuma menurut hadis 4 rakaat itu dibuat dua kali salam. Malah ada pendapat yang mengatakan buat 2 rakaat saja pun sudah memadai. Tetap akan dapat pahala. Cuma dia dalam kategori ghairu muakkadah. Begitu juga 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi, salatlah salat sunat sebelum maghrib. Bagi siapa yang ingin melakukannya. Nah, barang siapa yang mau melakukannya, ia membawa isyarat tidak digalakkan sangat, tapi tetap mendapat pahala bila kita lakukan 2 rakaat sebelum maghrib. Hadirin dan hadirat, apalagi kita yang sudah lanjut usia. Bagus kita tambah dengan amal-amal sunat. Supaya hidup kita bahagia nanti setelah kita mati. Apalagi ada hadis sahih yang mengatakan, amal-amal sunat yang kita lakukan, dia dapat menampal kekurangan amal-amal wajib kita. Hadis sahih. Adapun pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Pak Ustaz, mohon pencerahan tentang qada salat sunat witir. Bila sebaiknya? Bolehkah kita lakukan salat sunat witir qada setelah asar? Ini jawabannya. Salat sunat witir
adalah salah satu salat sunat yang sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada riwayat mengatakan bahawa baginda tidak pernah meninggalkan dua salat ini walaupun beliau safar, walaupun beliau musafir. Apa dia dua salat itu? Qabliyah subuh dan witir. Maksud Ustaz salat sunatnya. Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunat witir dan salat sunat qabliyah subuh walaupun beliau musafir. Nah, itu sebabnya qabliyah subuh bila tak sempat karena sudah qamat, kita boleh qada setelah subuh atau waktu duha menurut Imam Asy-Syafi'i. Adapun tentang witir, dia ada penjelasan tersendiri. Pertama, kita ingin bagi salat itu ada tunai dan ada qada. Tunai maknanya melakukan pada masanya. Bila kita lakukan sesuatu salat itu di luar waktunya, namanya qada. Qada bahasa kita maknanya ganti. Masa melakukan salat witir adalah malam, antara isyak dengan subuh. Yang paling baik itu adalah waktu sahur, sepertiga akhir malam. Itu lebih afdal. Andai kata pada malam itu kita ketiduran atau terlupa sehingga tidak dapat melakukan salat sunat witir. Ustaz ada sebut dalam buku ini, kita boleh qada witir itu pada waktu siang. Nah, witir bila dilakukan waktu siang namanya qada. Cuma ketentuan berikutnya, qada itu hendaklah dalam bentuk yang genap. Kalau kita biasa melakukan witir itu 3 rakaat, qadanya lakukan 4 rakaat. Walaupun makna witir itu ganjil, tapi kaifiat atau caranya, bila mengqada witir pada waktu siang atau pada waktu malam, tetap namanya qada. Sebab malam berikutnya, malam sebelumnya tu kita tak buat. Kita tidak qada. Hendaklah dilakukan dalam bentuk atau dalam bilangan genap. Kalau biasanya 1 rakaat, qadanya jadi 2 rakaat. Kalau biasanya 3 rakaat, qadanya 4 rakaat. Kalau biasanya 5 rakaat, qadanya 6 rakaat. Walaupun niat kita niat witir, tapi qada. Bilangan rakaatnya hendaklah genap dari biasa. Kalau 3 jadi 4, kalau 5 jadi 6. Kalau 7 jadi 8. Nah, tentang timingnya, boleh kita lakukan waktu duha sampai ke zuhur. Boleh setelah zuhur sampai ke asar. Dan sebaiknya, nasihat Ustaz, tak payahlah qada itu dilakukan setelah asar. Sebab kita ada masa yang banyak. Sebelah pagi jam 10, 11, 12, jam 2, jam 3, jam 4. Itu jawaban yang dapat Ustaz sampaikan.
3 soalan saja dulu. Berikut insya-Allah Ustaz akan jawab esok. Kita akhiri dengan doa. Cuma sebelum itu sedikit pengumuman, jangan lupa nanti malam ada kuliah setelah Isya. Cuma kali ini biasanya jam 9.15, tapi karena sekarang Isya agak awal, kita buat jam 9. Jam 9 malam. Insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, kami belajar hari ini di bawah tajuk namamu Al-Bari. Sekarang kami faham, ya Allah, makna Al-Bari. Oleh sebab itu, berilah kami taufikmu, restumu, doronganmu, agar namamu Al-Bari itu memberi kesan positif kepada diri kami, sehingga kami jadi orang yang taat dan patuh kepadamu, sehingga kami jadi orang yang sangat benci dengan maksiat, dan sehingga kami orang yang senantiasa berserah kepadamu, ya Allah, reda terhadap ketetapanmu, sebab kami yakin Engkau maha mengetahui segala-galanya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah kami dengan hisab yang ringan, lagi mudah. Dan hindarkan kami, ya Allah, daripada hisab munakasyah. Sebab Nabi bersabda, tidak ada orang yang dihisab munakasyah kecuali akan celaka dan diazab. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu, berilah kami sifat istiqamah yang senantiasa konsisten di atas kebenaran. Ya Allah, hindarkanlah kami sama ada dari fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Untuk itu, anugerahkanlah kepada kami sifat sabar dan yakin. Dan kami tahu, ya Allah, keyakinan itu tidak akan muncul kecuali dengan kesungguhan kami untuk belajar dan belajar tentang agama berasaskan Quran dan sunnah Nabi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.